Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semuanya. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat, hidayah dan juga karunia-Nya. Pada kesempatan sore hari ini kita dapat bergabung kembali dalam acara ngabuburit bersama atau ngaji bersama teman-teman RTIK, dan juga pada kesempatan sore hari ini kita akan bergabung langsung dengan narasumber yang luar biasa, yakni panjenenganipun beliau Ustadz Harsono yang saat ini sudah siap untuk memberikan materi pada kesempatan sore hari ini. Salawat serta salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Berkat beliaulah pada kesempatan sore hari ini kita masih diberi menikmati perjuangannya, sehingga kita wajib untuk meneruskan perjuangan beliau, dan pada akhir nanti semoga kita semuanya mendapatkan syafaatnya. Amin. Saudaraku sekalian, rekan-rekan kita dan juga kaum muslimin muslimat pendengar setia ngaji sore pada kali ini. Sebelum kita mulai ngaji pada kesempatan sore hari ini, mari kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Saudaraku sekalian, kaum muslimin muslimat rahimakumullah, pada kesempatan sore hari ini kita akan mengupas tuntas dengan tema NKRI, agama dan juga budaya. Ini sangat menarik teman-teman sekalian pada sore hari ini, karena kita akan mengangkat bagaimana keadaan kondisi yang terjadi pada saat ini. Kita akan mengangkat bagaimana kondisi negara kita dan juga agama dan juga kultur atau budaya ini, sehingga tiga segmentasi yang sangat penting untuk kita lakukan dalam berkehidupan sosial maupun berkemanusiaan ini tidak lepas dari ketiga tersebut, dan akan lebih jelas dan gamblang akan disampaikan oleh panjenenganipun Romo Kiai Harsono untuk menyampaikan materi yang bertema tentang NKRI, agama dan juga budaya. Terima kasih. Waktu sepenuhnya kami persilahkan panjenenganipun Romo Kiai. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta aktif di acara ngabuburit online download berkah Ramadan oleh RTIK Bojonegoro. Sebelum dimulai, mari kita bersama baca Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah bisa ketemu. Mudah-mudahan sore hari ini kita dapat ilmu yang barokah, manfaat, baik untuk individu atau nanti sebagai makhluk sosial yang sudah barang tentu tidak mungkin bisa hidup tanpa aktivitas bersama orang lain. Yang sore hari ini saya mengambil tema NKRI, agama dan budaya. Sebenarnya NKRI sendiri itu juga budaya. Jadi intinya antara agama dan budaya itu perlu dimengerti oleh khususnya umat Islam, atau lebih khusus lagi warga negara Indonesia, dan mungkin juga bisa didengar di tempat lain, bahkan di seluruh dunia, karena Islam itu rahmatan lil alamin. Maka secara pribadi saya tidak membatasi apa yang saya sampaikan untuk satu kelompok komunitas di lingkungan di negara Indonesia, tapi bisa didengar, diikuti oleh siapapun yang hidup, termasuk mungkin yang ada di planet ruang angkasa sana. Saudara-saudara sekalian, kenapa saya bicara negara? Karena
Sejak saya lahir, yang saya lihat ada bendera. Yang saya lihat di rumah saya kalau bulan Agustus ada orang buat pagar baru. Ada baris, ada latihan berbaris oleh Hansip. Ada peringatan 17 Agustus, ada lomba-lomba, ada pemerintahan desa, ada kantor desa, sampai ada gambar yang saya lihat namanya Istana Negara, mendengar kata presiden. Di atas tembok ada gambar Garuda Pancasila, sebelah kanan kiri ada presiden dan wakil presiden. Sebelum saya tahu apa-apa, sudah ada hal-hal yang tidak terpisahkan, yaitu negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketika saya sudah bisa mengaji, dan mungkin dianggap sebagai ustadz yang mengajar, ternyata sering saya mendengar suara orang yang sinis menghadapi alat negara. Hanya orang yang bermata sebelah melihat keberadaan pemerintahan negara. Bahkan ada yang demo, ada yang ingin meruntuhkan kepemimpinan, bicara negatif pada pejabat. Maka pada sore hari ini saya ingin mengajak para warga negara Indonesia, mari kita bicara yang positif. Kita bicara husnudzon, kita bicara musyarakah, kebersamaan, tanggung jawab bersama, tanggung jawab saling mengingatkan, saling menasihati di antara kita bersama. Karena apa artinya hidup tanpa kebersamaan? Bicara negara, karena Allah sendiri di dalam Al-Quran menyatakan dengan sumpahnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wattini wazzaituni waturi sinina wa hadzal baladil amin. Artinya bahwa negara dinyatakan sendiri oleh Allah. Walaupun dalam hal ini wa hadzal baladil amin adalah negara yang dimaksud kota Mekah, yang kita berdoa mudah-mudahan Mekah menjadi balad, negara atau kota yang sangat aman. Ketika baca Al-Quran, mulai dari awal sampai akhir, banyak kita dapati secara langsung atau tidak langsung, ayat itu dimaknani dengan cara letterlek atau ditafsiri dengan berbagai pertimbangan. Maka bisa disimpulkan bahwa Allah telah memberi tuntunan kehidupan umat manusia dengan bernegara. Karena ketika manusia itu hidup, maka butuh tatanan, urusan, dan sudah barang tentu kalau ada urusan juga ada yang mengurus. Orang yang ngurus negara ini oleh Allah dicantumkan di dalam Al-Quran dengan sebutan kata wa ulil amri. Dan itu juga harus dimengerti bahwa ulil amri adalah ulama, juga bisa diartikan pemerintah yang diberi kuasa sebagai mandataris, harus ditaati. Jadi Allah juga perintah, ati Allah, taatlah kalian pada Allah, wa ati'ur rasulah, wa ulil amri minkum. Dan juga taat pada orang yang diberi ilmu sebagai ulama, yang kebetulan memimpin, yang kebetulan mengurus urusan kalian. Ini adalah bentuk keharusan. Jadi bagaimanapun kita berpikir dan dimanapun Anda sekalian berada, ketika Anda punya urusan dan ada yang mengurus, maka orang yang dipercaya sudah disumpah
sudah dipilih dan sudah dinyatakan oleh ahlul hali wal akdi untuk memimpin, untuk mengurus, maka kalian harus taat. Walaupun ada orang lain 1, 2, 3 yang sok ingin menentang, bahkan mungkin menyudutkan kepemimpinan itu. Selama tidak keluar dari tatanan yang benar, maka kita berkewajiban untuk taat pada pemimpin. Bahkan Allah sendiri menurunkan, maka kekuasaan juga akan bisa dengan kepemimpinan. Dimana kalau Al-Mulk itu namanya Al-Malik, pimpinannya raja. Ada negara atas dasar trias politika, ada yang membuat undang-undang, namanya legislatif. Legislatif yang membuat undang-undang dipilih oleh rakyat. Dan rakyat yang mewakilkan pada anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Sebenarnya rakyat bisa membuat undang-undang, tetapi syariat agama melindungi, memperbolehkan apapun yang dilakukan oleh seseorang yang bisa dilakukan sendiri, bisa diwakilkan pada orang lain, termasuk membuat undang-undang, mengawasi perjalanan pemerintahan, dan menunjuk seorang pemimpin yang disebut imam, disebut Raisul Jumhuriyah, disebut Al-Malik. Ini pun sangat beragam bentuk lahjat, lafaz, kata yang ada di dalam Al-Quran. Bahkan Allah berfirman dalam surat Saba, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana li sab'in fi maskanihim ayatun jannatan al-yamini wasimalin kulu min rizqi rabbikum waskuru lahu baldatun thayyibatu wa rabbur. Bisa baca Al-Quran, saya pahami bahwa di situ adalah gambaran sebuah negara Sabak yang terkenal dalam sejarah Islam. Ada pemimpin yang disebut namanya Ratu Bilqis yang akhirnya ditundukkan oleh Nabi Sulaiman. Dan Nabi Sulaiman sendiri juga banyak difirmankan oleh Allah di dalam Al-Quran sebagai Nabi yang ketika disuruh memilih antara ilmu, derajat, dan harta, ternyata Nabi Sulaiman memilih ilmu. Maka kekuasaan bisa diperoleh, yaitu menjadi nabi, sekaligus juga bisa disebut sebagai raja. Karena ada kepemimpinan yang disebut kepemimpinan Nabi Sulaiman. Kemudian karena juga punya jabatan, akhirnya terkenal Nabi Sulaiman adalah nabi yang sangat kaya. Artinya apa? Sebuah ilmu atau ilmu pengetahuan yang dipilih oleh seorang Nabi Sulaiman, kemudian punya jabatan sebagai Rasul, Nabi, bisa disebut sebagai pemimpin, akhirnya mampu menjadi orang kaya, bahkan mampu menundukkan Ratu Bilqis. Sehingga di dalam surat An-Naml ayat 44 digambarkan ketika Ratu Bilqis takjub, heran apa yang dimiliki oleh Sulaiman dengan kerajaannya yang sangat megah. Bahkan ketika Ratu Bilqis sebagai perempuan yang merasa berkuasa dari Yaman datang ke kerajaan Sulaiman, ketika di halaman rumah dia lewat, merasa di halaman rumah ada sebuah kolam, dianggap kolam itu ada airnya, sehingga karena khawatir Ratu Bilqis mengangkat baju yang dipakai sehingga betisnya kelihatan, sehingga oleh para psikolog bisa diambil sebuah pengertian bahwa seorang perempuan yang takjub atau mungkin yang terheran-heran
dengan dunia, maka dia bisa lupa diri untuk membuka sedikit dari apa yang mestinya harus ditutup. Bahkan Allah berfirman dalam surat An-Naml 44, di situ digambarkan pengakuan Ratu Bilqis ketika dia sudah tunduk pada Sulaiman dengan ucapan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qalat rabbi inni dzalamtu nafsi wa aslamtu ma'a Sulaiman lillahi rabbil alamin. Ya Tuhanku, ini dzalamtu nafsi, aku telah mendolimi diriku. Wa aslamtu, dan aku telah menyerahkan diri ma'a Sulaiman, bersama Nabi Sulaiman lillahi rabbil alamin. Ini bisa digambarkan bahwa persatuan di antara dua negeri, baik Sabak dan kekuasaan Sulaiman, bisa menjadi satu. Walaupun asalnya dengan berbeda keyakinan, beda agama, tapi toh akhirnya ada persatuan, baik itu persatuan antar negara sehingga menjadi satu, bahkan persatuan untuk menuju lillahi rabbil alamin. Dan inilah mungkin yang dipakai dasar oleh ulama-ulama Indonesia ketika membuat Persatuan Republik Indonesia. Karena Indonesia beda dengan negara lain. Kalau negara lain seperti negara-negara Timur Tengah yang Anda saksikan, dulu negara kesatuan Islam, bahkan ada namanya khalifah-khalifah, bahkan ada yang namanya Daulat Bani Abbasiyah, Daulat Bani Umayyah, Daulat Bani Fatimiyah, dengan kekhilafaan yang ternyata juga bisa dihancurkan oleh kekuasaan Barat, yaitu para penguasa dari Inggris yang sejak 200 tahun yang lalu telah memulai merusak kekhilafan di Turki, yang sehingga bisa kita lihat bersama sekarang negara-negara Timur Tengah bahkan sering perang satu dengan yang lain. Dan ini sangat berbeda dengan Indonesia yang dulu adalah negara yang terdiri dari suku, bangsa-bangsa, tapi sekarang menjadi sebuah negara kesatuan Republik Indonesia. Di mana di dalam satu kesatuan ini ada persamaan. Apa? Persamaan bahwa mereka berketuhanan yang Maha Esa. Tuhan yang Maha Esa, kalau diartikan oleh seorang yang sangat paham tentang keislaman, Esa itu satu. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran, Qul huwallahu ahad. Coba mana dasar Indonesia yang bertentangan dengan Islam? Artinya bahwa agama, ketika dinyatakan oleh seseorang bahwa musuh Pancasila adalah agama, ini sebenarnya bahwa orang beragama yang kurang pendalamannya mengenai ketatanegaraan, mengenai Islam itu sendiri karena kurang wawasan, sehingga mereka mengatasnamakan kelompok Islam. Tapi nampaknya sekarang orang hidup di Indonesia banyak yang ketakutan karena melihat gelagat olah orang-orang yang mengatasnamakan Islam, tapi sebenarnya mereka sangat jauh dari pribadi-pribadi yang seharusnya mengikuti tuntunan menghormati kepemimpinan, yaitu kepemimpinan yang ada di Kesatuan Republik Indonesia. Bahkan di dalam Al-Quran, surat Asy-Syura, ayat 38, di mana Allah mencantumkan sifat orang-orang yang beriman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina istajabu li rabbihim wa aqamus sholata wa amruhum syura bainahum wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ketika yang mendengar saya ini merasa pribadinya seorang muslim, mengaku sebagai orang yang beriman, dan mengaku mau hidup bersama, maka tidak cukup hanya berkata-kata, tidak cukup hanya membuat tulisan la ilaha illallah, tetapi pada prakteknya membenci satu, dua, bahkan tiga orang muslim, bahkan diancam, bahkan dikafirkan. Dan ini sangat bertentangan, karena Allah memfirmankan walladzina istajabu li rabbihim, artinya orang-orang yang beriman, termasuk orang-orang yang mereka semuanya telah sanggup mendatangi perintah Tuhan mereka, yaitu Allah. Wa aqamus shalah, mereka telah mendirikan sholat. Di dalam Al-Quran, ketika sudah ada wawu, fi'lun madin, ada wawu jamaah.
Ini jelas yang melakukan adalah orang Islam yang berjamaah, berkomunitas. Mungkin jamaahnya sampai kalau dihitung sejumlah penduduk negara. Yang Muslim, orang Indonesia, wa aqamu sholah. Orang-orang yang sudah menyatakan sami'na wa ta'na, menjalankan perintah-perintah Allah, apalagi juga melakukan sholat dengan berjamaah, adalah orang-orang yang beriman. Wa amruhum syura bainahum, dan urusan mereka musyawarahkan di antara mereka. Jadi bukan memaksakan sebuah keinginan, tidak memaksakan titik-titik pendapat dalam hati, kemudian dilampiaskan untuk mengumpat, mengatakan orang lain jahat, mengatakan seorang pemimpin adalah jahat, perlu ditumbangkan dengan melakukan demonstrasi. Yang perlu adalah musyawarah, wa amruhum syura bainahum, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dengan apa yang Allah yang kami rizkikan pada mereka, yunfiqun, mereka menafkahkan. Termasuk yang mendengar saya sore hari ini, kita tidak cukup hanya musyawarah, tapi kalau punya harta, mari kita infakkan, termasuk pada orang yang Anda tahu siapa yang paling pantas untuk mengurus, menginfakkan, mewakili panjenengan, kita memberikan zakat pada orang lain. Sore hari ini perlu saya beritahukan, ketika kita mewakilkan, ngurusin negara pada orang lain, dan itu sah-sah saja, maka ketika bapak-bapak, ibu-ibu mewakilkan orang lain membayarkan zakat, ini termasuk zakat adalah ibadah yang boleh untuk pembayarannya, waktu menunaikan pemberian pada orang lain bisa diwakilkan. Jadi ibadah yang bisa diwakilkan yang sangat jelas adalah zakat. Maka lewat forum ini, mari bersama-sama kita ikut membantu. Kalau orang yang miskin sudah tercatat dalam catatan dinas sosial, bahkan bertumpuk-tumpuk catatan, tapi hari ini ada orang miskin baru, OMB. Mas Solikin, Mas Solikin mic-nya berhenti. Halo? Siapa orang yang kena dampak virus COVID-19? Yang asalnya argumentasi tentang bagaimana bernegara. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda dari kitab Sahih Bukhari yang bisa kita baca. Abu Hurairah meriwayatkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, qala sab'atun yudhilluhumullahu yawma qiyamati fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan. Besok insya Allah oleh Allah akan dipayungi pada hari kiamat dengan payungnya Allah ketika orang lain tidak dapat payung. Siapa yang akan dapat payung dari Allah?
Rasulullah menyatakan yang pertama adalah imamun adilun. Yang kedua sabun nasafi ibadatillah. Pemuda yang berkembang aktif ibadah pada Allah. Yang ketiga, rajulun dzakarallah fi khala'in fafadat ainah. Orang yang zikir pada Allah sampai keluar air matanya. Yang keempat, rajulun qalbu malakun bil masjid. Orang yang hatinya punya gantungan selalu ingat masjid. Kemudian wa rajulan tahabba fillahi wa orang dua orang yang cinta pada Allah, dan kemudian wa rajulun dzat humra'atun dzatu mansibin wa jamalin ila nafsiha qala inni akhafullah. Orang yang besok dapat payung termasuk laki-laki yang pernah diganggu oleh perempuan dan menyatakan aku takut pada Allah. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, orang yang nanti dapat payung dari Allah adalah rajulun tasaddaqa bisadaqatin. Orang yang sedekah faham menyimpan, tidak menunjuk-nunjukkan, tidak riak, tidak pamer dengan apa yang telah disedekahkan. Mungkin termasuk sedekah pada orang yang kena dampak COVID-19. Virus COVID sangat memprihatinkan. Maka kalau Anda mau sedekah, kan memberikannya tidak diketahui oleh siapapun, maka Anda termasuk orang yang akan diberi payung oleh Allah. Hatta letak lama simalu mas sonaat yang, sehingga orang yang terdekat tidak tahu. Saya pilih dari yang pertama. Orang yang dapat payung besok adalah imamun adil, seorang pemimpin yang adil. Ini artinya ada sebuah gambaran dari Rasulullah SAW bahwa seorang imam ini pasti ada makmum. Kalau di sebuah negara, kalau sudah ada pemimpin yang adil, insya Allah rakyatnya akan sejahtera. Imam, pemimpin, menurut Rasulullah SAW, kelihatannya tidak harus cerdas, tidak harus yang punya embel-embel, tumpuk-tumpuk sebelum dan sesudahnya. Tidak harus bersertifikat pemimpin, pernah latihan kepemimpinan. Tapi yang penting adil. Dan ini sebenarnya adalah kebutuhan pokok umat manusia. Dimanapun setiap ada pemimpin dan adil, insya Allah keadilan sosial bagi seluruh umat manusia akan terwujud. Apalagi kalau hanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena bagaimanapun nanti ada rakyat yang sadar mengumpulkan, menyodakkan harta. Kalau orang yang membagikan tidak adil, maka sosial dengan banyak ayat, banyak hadis yang harus kita perhatikan tidak bisa purna. Saudara-saudara sekalian, ketika kita bicara tentang sebuah negara, maka agama harus menjadi dasar keberagamaan. Orang bernegara kalau tidak punya dasar keagamaan, atau mungkin anti agama, atau mungkin malas beragama, atau mungkin mengikuti sayap kiri, bukan sayap kanan, ekstrem kiri, malas beribadah, dalam hatinya penuh dengan kemunafikan, kalaupun dia nampak beragama, hanya zahirnya. Sebenarnya ini sangat bertentangan dengan agama itu sendiri. Sampai-sampai ketika kita sholat, ketika bapak-bapak, ibu-ibu melakukan sholat, sebelum semuanya dibaca, diawali dengan pernyataan diri, inna sholati, wa nusuki, wa mahyaya, wa mamati, lillahi rabbil alamin. Artinya, apapun yang kita lakukan, kehidupan ini, lillah, hanya untuk Allah. Sehingga, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, kita bekerja, kita mencukupi keluarga, dan kita sebagai pejabat mengurusi warga negara, kita sebagai pengajar, mengajar anak-anak didik, mahasiswa,
mulai dari S1 sampai S3, semuanya perlu dengan cara yang sangat baik. Cara yang baik itu bagaimana? Telah diberi tuntunan oleh orang-orang yang lebih dulu dari kita. Sesuatu yang dulu sudah ada, dan kemarin ada, sekarang ada, dan besok ada. Itu di dalam definisi ilmu sosial, ilmu sosiologi, kamus di seluruh dunia, itu disebut tradisi. Al-adah, al-urfu, al-ma'ruf. Jadi kalau saudara pernah mendengar al-ma'ruf yang dinyatakan oleh para tokoh-tokoh agama, sebenarnya itu adalah sesuatu yang selalu baik sejak dulu, kemarin-kemarin, masa lampau, sekarang, bahkan yang akan datang. Saudara pendengar sekalian, maka dari itu, ketika Anda telah berislam, telah beriman, telah beribadah, kebudayaan yang ada, sesuatu yang kita upayakan, apapun yang kita lakukan, mari kita pertahankan selama itu baik. Kita tidak usah ingin dijadikan orang yang cerdas, tetapi sebenarnya tidak cerdas. Kita tidak usah ingin jadi orang terkenal, karena dianggap sebagai penemu teori. Mungkin teori fisika, mungkin teori sosial. Mungkin ketika keinginan-keinginan itu menjadi syahwat yang tak didasari ilmu, tidak didasari dengan pengetahuan yang cukup, justru akan membahayakan. Apapun yang kita lakukan, selama itu baik, bahkan mungkin ada yang lebih baik dari kemarin, itulah yang kita perlu menjaga. Al-muhafadzatu ala qadimi shalih wal adu bil jadidil aslah. Mempertahankan yang lama yang masih baik dan mengambil yang baru yang lebih baik. Karena ada orang sok, ketika dia jadi orang baru, sok ingin menunjukkan apa yang baru, ingin memperlihatkan sesuatu yang baru, padahal kadang-kadang sesuatu yang baru itu menghancurkan sistem yang sudah berlaku. Menghancurkan agama. Tidak usah ingin dikatakan sebagai pembaru lah. Karena Allah juga berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 112. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Duribat alaihimud dhillatu aina ma tuqifu. Ketika orang-orang dahulu, baik itu ahli kitab, orang-orang Yahudi Nasrani, mereka akan terhina. Apapun yang dia lakukan menjadi hina. Aina ma tuqifu, dengan kebudayaan mereka. Artinya, apapun yang dilakukan oleh sekelompok umat manusia akan terhina. Nah, yang tidak hina, illa bihabli minallah. Kecuali yang ada tali Allah. Wahabli minanas, ada tali dari manusia. Ada orang meninggal, kita datang. Ada orang meninggal dan datang, nunggui orang meninggal. Ini budaya. Sejak manusia ada, di situ ada orang mati dan ada orang yang datang untuk acara kematian. Dan apa yang tidak menjadi hina ketika kita ada tali Allah, kita mengamalkan perintah-perintah Allah untuk menghadapi orang mati itu apa? Tapi juga kurang kalau hanya sesuatu yang hanya ada hubungannya dengan Allah, tapi ada wahabli minanas. Kita doakan, kita bacakan, kita sampaikan pada orang-orang kebaikan orang yang telah meninggal. Maka ini adalah kebudayaan, sesuatu yang tidak terlarang. Kita menganggap baik, saya napa mboten, saya napa awan, saya itu bagian dari wajibat, sehingga orang itu bisa masuk surga karena ucapan pribadi tentang tetangga, tentang orang lain yang dinyatakan baik. Dan ini juga banyak pendukung argumentasi yang tertera di dalam dasar-dasar agama. Jadi budaya jangan lantas dianggap sesuatu yang jauh dari kebenaran. Bahkan
Awi Banten yang terkenal sebagai ulama besar Indonesia, walaupun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tafsir Marah Labid bertugas untuk menghapus sebagian hukum. Kalau namanya sebagian artinya tidak keseluruhan. Artinya umat Islam seandainya melakukan apa yang menjadi syariat orang terdahulu, maka tidak berdosa. Sehingga aturan orang yang terdahulu, apapun yang dilakukan oleh nabi-nabi yang dulu, ketika kita melanjutkan, tidak berarti sama sekali salah, tetapi juga dibetulkan. Apalagi ketika kita berdoa, membaca Al-Quran, kita sudah menyatakan, lanufari antara satu utusan-utusan itu. Maka ketika Nabi Adam alaihissalam setelah beristri Ibu Hawa dan setelah ada pertemuan di antara keduanya dan Ibu Hawa hamil. Ketika Ibu Hawa hamil dan masih muda, Ibu Hawa bisa jalan-jalan ke sana kemari. Tapi ketika kehamilan Ibu Hawa sudah berat, kalau orang sini mengatakan sudah sekitar 7 bulan, maka keduanya berdoa pada Allah. Ini artinya dua orang yang berdoa itu, istilah orang Jawa, tingkepan. Sehingga tingkep karena ini bahasa Jawa, diarani tradisi. Tetapi kalau Anda melihat surat Al-A'raf di dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, falamma allanakuna minasyaitin. Para pendengar, para pirsawan, mungkin para peserta aktif dari ngaji online sore itu, peninggalan agama yang animis, agama yang tidak mempercayai Tuhan, sebenarnya orang yang selalu mudah mengatakan dengan mudahnya, tanpa pertimbangan, tanpa dasar Al-Quran, atau mungkin dengan tafsir yang keliru, atau mungkin tidak mengenal, bahkan belum pernah membaca, atau membaca nggak tahu artinya, maka hanya semaunya membuat pernyataan. Sehingga pada sore hari ini saya membuat pernyataan bahwa kebudayaan sangat diperkuat dengan argumentasi yang saya sampaikan. Allah Subhanahu wa taala afwa wa'mur bil 'urfi wa 'arid 'anil jahilin. Perlu untuk dijelaskan pada umat bahwa Allah perintah pada kita, khudil afwa. Ini maksudnya jadilah orang yang pemaaf. Jangan orang jadi pendendam. Wa'mur bil 'urfi. Perintahlah dengan urf. Urfon ini kalau diterjemahkan dalam bahasa fikih sangat beragam. Kalau berdagang, menimbang barang dagangan dengan timbangan, maka timbangan bisa uruf. Kalau timbangannya orang Irak ada kati. Kalau timbangannya orang sini pakai kilo. Kalau timbangan orang lain mungkin dengan takar, dengan koboan, dengan panci, dengan
nama-nama tertentu, dan itu asal baik dan menimbang dengan cara baik. Yang penting jangan mengurangi timbangan. Yang penting wa'mur bil. Yang perempuan memakai baju yang sudah nutup aurat, monggo kita teruskan. Wa'mur bil urfi. Orang yang jahil, orang yang bodoh, berpalinglah, jangan ikuti mereka. Saudara-saudara sekalian, termasuk tradisi adalah ketika kita punya anak yang baru lahir, kita punya anak baru, kita syukuran, kita bersenang-senang. Bahkan ketika lahir dan setiap tanggal lahir, kita peringati maudutan. Orang yang melakukan sedekah, rasa gembira, dengan membaca syair-syair Nadhum Al-Barzanji, riwayat hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kan suatu yang baik, Rasulullah dengan cinta. Nah, orang cinta itu mesti memuji. Orang cinta itu akan penuh rasa senang. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Yunus ayat 58. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul bifadlillahi wa birahmatih fa bidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Kita tidak menang, tidak tahu lahirnya Rasulullah, cukup dengan hari lahir Rasulullah. Yang pantas untuk curiga, kenapa kita cinta Rasul dengan memperingati lahirnya Rasulullah kok enggak senang? Ini yang pantas adalah tentang pengembangan Islam. Kalau masih menyebut dirinya seorang Muslim, maka sangat layak untuk bahkan saya temukan di dalam hadis dan dinyatakan oleh para peneliti hadis sebagai sahih, walaupun banyak orang menyatakan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim ini, Imam Hakim terkenal dengan istilahnya yes man. Tapi saya menyampaikan karena betul-betul ada sebuah hadis, mar'al muslimuna hasanat wa indallahi hasan. Apa yang menurut banyak orang muslim menyatakan, oleh saya mengajak pada kalian semua, ketika ada undang-undang yang itu perlu, yang itu baik untuk mengatur umat manusia, ada kepemimpinan, kalau ada yang salah ada pengadilan, itu baik, ya kita suruh dia cari negara sendiri. Karena ada orang yang merasakan nikmat, tapi balik itu dia selalu menyatakan betapa buruknya Indonesia. Na'udzubillah min dzalik. Dan semoga para pendengar sekali, hal-hal yang mungkin ruang pertanyaan, ruang mengemukakan pendapat, bisa sharing dengan saya. Karena saya santrinya Mbah Yai Bersarang, maka sedikit ingin saya kembangkan dan ingin saya edarkan dan ingin saya ajak, bisa saya berikan
apakah ilmu saya bisa berkembang? Karena bedanya harta dan ilmu, kalau harta diberikan orang lain bisa habis, tapi kalau ilmu diberikan orang lain akan menjadi semakin banyak. Sekian, sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini orang kontak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yai atas penyampaian materinya pada kesempatan sore hari ini. Perlu saya sampaikan kembali untuk rekan sekalian, barangkali nanti ada yang mau menanyakan atas apa yang telah disampaikan oleh Pak Yai, nanti bisa melalui chatting pada pesan yang ada di media Google Meet ini, biar nanti lebih efektif karena kan cuaca agak mendung sehingga sinyalnya agak trouble sedikit ini. Rekan sekalian yang saya banggakan, yang saya hormati, tadi sudah disampaikan bahwasanya setiap kehidupan ini tidak lepas dari kepemimpinan, dan kepemimpinan pasti ada sebuah perkumpulan atau masyarakat yang dipimpin, atau jadi bangsa ini, sebelum ada bangsa, tidak lepas dari yang namanya agama, karena agama ini menjadi sangat mutlak dalam sebuah kenegaraan, dan di situ muncul yang namanya sebuah kebiasaan yang menjadikan sebuah kultur yang dilalui seseorang berulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan tertentu, dan itu sudah muncul sebelum adanya peradaban Islam. Baik, rekan sekalian, untuk yang pertama kami berikan kesempatan 3 pertanyaan untuk bisa ditanyakan oleh rekan-rekan sekalian. Mungkin bisa melalui suara ataupun pesan melalui media Google Meet pada kesempatan kali ini. Kami sampaikan terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Sukron. Ya, Kak Sela, monggo. Ya, suara saya terdengar jelas ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi Pak Yai. Ini izinkan saya mau bertanya ini. Ya, belum ngomongin Ya, berkaitan Arkawero. dengan ngomong NKRI, Mbak Yai ini. Secara kita sebagai warga negara ya, yang kompleks di Indonesia ini dengan berbagai macam sudut pandang ya, berbagai macam agama dan berbagai macam suku budaya ini. Dan yang saat ini menjadi sorotan bersama, mungkin ada pihak-pihak tertentu yang dalam hal ini kurang senang atau kurang gimana, Bay, tentang adanya namanya yang sekarang lagi viral, ya mungkin juga beberapa teman sudah tahu, tentang adanya Islam Nusantara, Jai. Ya, yang sekarang lagi marah. Apa sih sebenarnya esensi yang diinginkan dari Islam Nusantara yang dikembangkan para tokoh-tokoh ini, Kiai? Mohon dijelaskan. Matur nuwun. Baik, terima kasih Kak Sela atas pertanyaan pertamanya. Ini juga langsung menyinggung dari pertanyaan dari Kang Zen. Tidak lepas dari pertanyaan bagaimana jelaskan bagaimana berdirinya Islam Nusantara. Karena pada saat ini melihat kondisi adanya COVID-19 ini mulai tidak menunjukkan bagaimana nilai-nilai Islam Nusantara. Sehingga ini perlu dijelaskan oleh Pak Yai biar nanti para pendengar setia ini bisa membedakan yang sebenarnya bagaimana toh Islam Nusantara ini, dan juga bisa berdiri di khususnya di Indonesia ini atau secara umumnya. Monggo Pak Yai untuk bisa dijelaskan dan dijawab pertanyaan dari Kang Yen dan juga Kak Sela. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya kalau nggak ada yang tanya, saya
jadi lemes. Berarti saya seperti orang lindur kalau tidur. Tentang Islam Nusantara, menurut versi saya sendiri nih, apa yang saya baca buku-buku, apa yang saya baca dari berita, atau mungkin ketika saya sudah ketemu dengan tokoh-tokoh, ya baik itu dalam dan luar negeri, bahasa Islam Nusantara. Islam ini di dalam tata bahasa Arab itu masdar ismun. Nusantara juga nama negara Indonesia. Zaman dahulu, pada zaman kerajaan Majapahit, Nusa itu pulau antara Islam yang dipahami oleh paham keindonesiaan. Dan sebenarnya perlu diketahui, Islam itu hanya dipahami oleh orang-orang yang padahal ketika kita kaji secara mendalam, tidak usah saya sebutkan namanya, ada tokoh Islam bahkan menjadi rektor Al-Azhar. Dia jadi rektor Al-Azhar, jadi rektor Universitas Islam yang nomor wahid, kata orang. Tetapi cara hidupnya, cara beragam pada Perancis. Sekarang orang Saudi Arabia, saya tahu sendiri, mendengar sendiri, mereka bicara bahasa Arab jarang-jarang, mereka sangat fasih berbahasa Inggris. Dan ini yang mungkin orang-orang Indonesia nggak tahu. Jadi orang Indonesia yang Islam belajar bahasa Arab, menghafalkan Alfiyah, menghafalkan Uqdul Juman. Tapi banyak ini tokoh-tokoh sekitar Saudi Arabia, orang Timur Tengah. Mereka lancar berbahasa Inggris. Bahkan buat seminar-seminar itu tidak di kalau ambil Arabia. Saya gitu kan. Saya marahi. Ya, kali bolehlah orang Indonesia harus godop dengan orang Arab. Orang Arab kok
bahasa Arab. Yang dimaksud contoh seperti Imam Nawawi, Syekh Nawawi Banten. Dengan tafsirnya Marah Labid, kitab tentang Mustalahul Hadis. Kitab ini diharuskan oleh seluruh di berbagai universitas di dunia. Pokoknya setiap ada perguruan tinggi yang mendalami keislaman, maka mewajibkan punya kitab Dawid Nadur yang ditulis oleh Syekh Mahfud Atur Musi, contohnya Syekh Nawawi Banten. Ya, saya ulangi bahwa kitab Manhaj Akhir di Termas, di pinggiran gunung pantai selatan, yang kata orang banyak Ngiloro Kidul, tapi di sana lahir seorang tokoh yang juga menjadi kurikulum wajib bagi sarjana-sarjana yang mempelajari agama Islam di seluruh dunia. Nah, pemikiran-pemikiran beliau bisa kita ikuti. Contoh, ketika kita mengikuti mazhab, kenapa harus bermadzhab? Kita mempelajari tasawufnya wal jamaah, mengapa ikut tokoh Asy'ari? Ini semua bisa kita baca dalam kitabnya Syekh Nawawi Banten, bahwa dalam akidah agar kita ikut Asy'ari. Dalam fikih syariat mengikuti madhab Imam Malik, madhabnya Hanafi, madhabnya Syafi'i, madhabnya Imam Ahmad bin Hanbal. Di dalam tasawuf mengikuti Al-Junaid dan mengikuti Imam Ghazali. Ketika ini kita praktekkan di tatanan sosial, maka ada orang yang wong Islam kok rombongan mahasiswa Imam Syafi'i ini sudah profesor. Oh, anak TK kok mau merevisi, mau mengislah, kok mau meneliti, mengkaji profesor. Yo gak tahu. Jadi kelas ilmu ini harus ada standar. Ini yang tidak pernah dibicarakan oleh para pakar-pakar Islam. Bahkan banyak pakar-pakar itu disebut pakar, tapi sebenarnya belum kelas, standarnya belum sekelas pakar. Bukunya masih berbahasa yang tidak paham bahasa ilmu Islam. Bukunya masih berbahasa Indonesia. Kalau sudah pakar keislaman, harus sangat lancar, menguasai, mungkin kalau enggak 100% ya 90% bahasa Arab. Nah ini. Dan ini kelebihan ulama-ulama Islam yang lahir di Indonesia. Seperti Hasyim Asy'ari, itu juga disebut Syekh. Syekh itu julukan. Kalau Indonesia, profesor, itu kalau di Timur Tengah Syekh. Jadi kalau sudah Syekh itu profesor. Kalau dipanggil Ustadz itu baru kelas dosen, guru, pengajar biasa. Tapi kalau sudah ditambah Syekh, apalagi Hujjatul Islam seperti Imam Ghazali, Muhammad Al-Ghazali, ini karena hafal sekian ratus
ribu hadis. Islamnya mengikuti ulama-ulama dan Syekh Mahfud At-Turmusi, termasuk Mbah Yahya Hasyim Asy'ari. Yang itu kitab-kitabnya tulisannya sangat berkelas. Dan ilmunya tidak ekstrem. Ya, setengah sendiri karena dipengaruhi emosi kok nulis kitab, ya kitabnya emosional. Nah, kalau emosional itu terlalu ekstrem, bahwa tinggi ya maka menunjukkan bahwa ilmunya terlalu rendah. Ketika emosi itu moderat, ada pertimbangan antara ini wahyu, ada pertimbangan pemahaman berarti orang lain. Contohnya, ada orang nasah yang di halaman rumah, ketika turun hujan, kita kan ambil menyelamatkan. Sinyalnya sulit ini. Sangat teman Kak Sela lagi ngene yai kok got ya. Sinyal, sinyal. Jamaah ngabuburit rahimakumullah. Kami mohon maaf karena sinyal masih buruk. Semoga sinyalnya cepat kembali membaik ya. Oke Kang, untuk sinyal memang areanya area agak low sinyal situ. Area dekat rumah saya Kang. Podo angel. Wayangnya gue wifi tuh gue apa iki. Towernya dekat Kak Sukron, cuma ya itu tadi kadang sinyalnya nggak sampai itu. Kendala apa ini? Kalau mau sinyal saya